selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda? Semoga selalu bahagia dan luar biasa. Senang sekali saya Nisha Naila dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from your mind. Di kesempatan malam yang berbahagia kali ini pemirsa, saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Dr. Andes Nur Hadi MAG selaku pengurus dari FKUB Kabupaten Malang. Ya Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak Nisa. Gimana kabar balik, Mbak Nisa? Alhamdulillah luar biasa, baik juga Bapak. Ya. Kita kedua kalinya ya Pak ya berjumpa ya. Iya Mbak, betul. Iya, di episode yang tentunya berbeda. Kali ini episodenya adalah dengan tema makna dan hikmah Isra Mi'raj. Ya Bapak, sebelumnya pemirsa Dama TV ini pada tanggal 18 Februari nantinya akan memperingati ya Bapak ya hari Isra Mi'raj ya. Iya. Menurut Bapak ini, Isra Mi'raj ini apa pengertiannya? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Dama TV? Ya, pemirsa Dama TV semuanya yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pemirsa, perkenankanlah saya ingin menyampaikan sesuai dengan tema yang disampaikan oleh Mbak Nisa tadi, yaitu tentang masalah Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj itu sebenarnya berasal dari dua kata. Jadi pengertiannya Isra dan Mi'raj. Iya. Isra itu adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Gitu. Jadi Mi'raj itu perjalanan beliau. Setelah Isra itu dilanjutkan setelah transit di Masjidil Aqsa, belum meneruskan dari Masjidil Aqsa terus perjalanan naik ke langit yang berlapis-lapis sampai 7, langit 1, lapis 2 sampai langit 7, dan akhirnya sampai ke Sidratil Muntaha. Setelah Sidratil Muntaha terus sampai ke Arsy untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Ya, akhirnya setelah di sana beliau ternyata mendapat perintah untuk umatnya, yaitu tentang sholat 5 waktu. Walaupun nanti akan juga kami jelaskan prosesnya bagaimana, tapi yang jelas intinya seperti itu. Setelah menerima itu ya beliau kembali lagi ke Masjidil Aqsa. Setelah Masjidil Aqsa diteruskan kembali ke Masjidil Haram Mekah. Dan perjalanan ditempuh hanya dalam 1 malam, karena beliau berangkatnya juga habis sholat isya, habis sholat malam gitu, berangkat sebelum subuh beliau sudah sampai lagi. Jadi kalau menurut perhitungan perjalanan yang dari Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina itu aja kalau naik unta itu memakan waktu 1 bulan. Beliau setelah dari Masjidil masih naik ke langit menghadap Allah hanya dalam waktu 1 malam saja. Itu perjalanannya menggunakan hewan unta ya Bapak ya, untuk menuju ke 7 langit itu. Ya, kalau sejarahnya bagaimana? Jadi kalau yang dari menurut riwayat, dari kalau dari Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kendaraannya Kanjeng Nabi itu adalah berupa buruk. Ya, buruk itu ya kalau menurut kami itu adalah semuanya adalah malaikat itu. Jadi bukan buruk-buruk. Ya, ada juga yang menggambarkan buruk itu apa namanya kuda berkepala manusia, tapi yang menurut kami adalah kendaraannya itu adalah buruk. Yang buruk itu sebenarnya artinya itu kan kilat, Mbak. Buruk itu kilat. Jadi karena kecepatannya seperti kilat gitu loh. Jadi ya kalau tidak seperti kilat mana mungkin dalam perjalanan sejauh itu
Itu kuasa Allah ya Bapak. Tapi ya? kalau dari Masjidil Aqsa ke langit itu sudah lain lagi. Namanya Mi'raj itu seakan-akan beliau itu sudah otomatis. Jadi berjalan sendiri itu. Mi'raj itu sebenarnya kan artinya seperti tangga itu loh, Mbak. Ini tangga itu juga perjalanannya sangat cepat. Namanya ke langit saja kalau yang zaman sekarang astronot itu mencapai ke bulan itu butuh waktu berapa? Kanjeng Nabi hanya semalam, kan berarti luar biasa cepatnya gitu. Jadi semuanya itu atas kehendak Allah. Kalau kita logikakan ya kadang-kadang nggak rasional gitu, nggak masuk akal. Cuma kalau Allah mengendaki ya semuanya bisa terjadi kan begitu. Baik. Nah, untuk mencapai Isra Mi'raj ini, apakah Nabi Muhammad SAW ini apakah ada cobaannya Bapak? Apa langsung bisa tembus begitu sampai langit ke-7 bertemu Allah Subhanahu wa taala? Iya, ya memang itu atas kehendak Allah. Baik. Ya memang kalau kita perhatikan peristiwa-peristiwa sebelumnya, sebelumnya kan beliau mengalami Amul Hazan. Tahun Amul Hazan itu bahasa Arab tahun susah, tahun bersedih. Baik. Tadi kan sudah saya pernah misalnya ada Kanjeng Nabi waktu itu mengalami kematian istri beliau Khadijah, juga kematian paman beliau Abu Thalib yang merupakan pelindung beliau dari gangguan-gangguan orang kafir Quraisy Mekah. Dan beliau juga waktu itu minta bantuan karena beliau sudah nggak punya pelindung, Mbak. Setelah meninggalnya Abu Thalib, ini Abu Thalib sebagai kepala suku Bani Hashim itu digantikan oleh Abu Lahab. Baik. Abu Lahab ini paman beliau juga, cuma paman beliau yang memusuhi beliau, yang sering mengganggu dakwah beliau itu Abu Lahab ini. Sehingga mungkin sewaktu-waktu orang kafir Quraisy itu bisa menyakiti, bahkan bisa membunuh Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta bantuan kepada saudaranya dari Bani Saqif di Taif. Iya. Ternyata di sana bukan disambut, tapi beliau malah ditolak, bahkan diusir, bahkan dilempari batu sampai berdarah kakinya. Sehingga beliau kan susah, bersedih. Untuk kesedihan itu akhirnya pada tahun itu juga Allah mungkin di samping juga memang misinya adalah untuk menyampaikan perintah sholat, di mana sholat itu adalah ajaran yang paling pokok di dalam agama Islam. Amalan ibadah yang paling pokok di dalam agama Islam. Kalau perintah yang lain misalnya perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, itu Allah sampaikan lewat malaikat Jibril pada Kanjeng Nabi dengan ayat Al-Quran, dengan hadis itu. Tapi khusus sholat, Allah menghendaki berbeda. Kanjeng Nabi dipanggil langsung ke sana. Jadi bukan keinginan Kanjeng Nabi, bukan. Itu adalah keinginan Allah, kehendak Allah mengisra mi'rajkan Kanjeng Nabi itu gitulah. Jadi Kanjeng Nabi tidak tahu sama sekali kalau waktu itu beliau akan diisrokan, mi'rajkan, atau Kanjeng Nabi akan mengalami peristiwa seperti itu gitu. Baik. Yang menjadi pertanyaannya seperti ini, Nabi Muhammad SAW ini adalah Nabi terakhir, Bapak ya, betul? Iya. Iya. Mengapa Allah Subhanahu Wa Taala ini mengutus Nabi Muhammad untuk melakukan atau melaksanakan Isra Mi'raj? Kenapa tidak nabi-nabi yang lain seperti itu, Bapak? Iya. Mengapa pilihannya adalah Nabi Muhammad? Ya, menurut kami, Mbak, ya, kalau di dalam agama kami, jadi kalau misalnya ada berlawanan dengan yang lain itu supaya juga dimaklumi, kita ini kalau berbeda ya tidak boleh disamakan, kalau sama tidak boleh dibeda-bedakan. Gitu. Jadi kalau berbeda di dalam agama Islam mungkin berlawanan dengan ajaran agama lain juga, ini adalah kami menjelaskan tentang pandangan tentang masalah agama Islam. Jadi Islam. Kalau pandangan Islam, nabi-nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad itu kan diutus untuk bangsa tertentu. Tapi Nabi Muhammad kan untuk seluruh alam. Jadi di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, artinya bagi seluruh dunia. Jadi tidak terbatas kepada bangsa Arab saja, tidak. Jadi karena itulah Rasulullah juga dibekali satu ajaran sholat ini supaya nanti juga diperintahkan kepada umatnya yang tidak terbatas kepada bangsa Arab saja, tapi kepada seluruh umat manusia, bangsa apapun juga yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan dakwah tentang agama Islam gitu, Mbak. Baik. Perintah Isra Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan tujuan agar umat manusia yang ada di dunia ini menjalankan sholat, begitu ya Bapak ya? Iya. Ya, tapi jeda terlebih dahulu Bapak, tahan dulu ya, karena ada pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Bapak Nur Hadi selaku pengurus dari FKUB Kabupaten Malang. Ya Bapak, tadi saya sudah mendapatkan pencerahan, pemirsa Dhamma TV ini juga mendapatkan pencerahan tentang Isra Mi'raj. Tadi saya juga sedikit bertanya ya Pak ya, menyambung pertanyaan tadi, saya bertanya apakah peristiwa Isra Mi'raj ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau menjalankan ibadah sholat 5 waktu melalui Nabi Muhammad SAW. Iya, betul Mbak. Jadi tadi sudah kami sampaikan juga para pemirsa Dhamma TV di mana saja berada. Jadi Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang paling penting itu adalah dalam rangka Allah menyampaikan perintah sholat 5 waktu kepada umatnya. Umatnya maksudnya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi umatnya Nabi Muhammad adalah orang Islam ya. Yang diperintah adalah orang Islam itu. Ya. Orang Islam harus melaksanakan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu di dalam Islam ada buktinya sangat penting. Di dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi dawuh, misalnya as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamatin, barang siapa menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama di dalam dirinya, itulah Pak. Jadi kalau sholatnya orang Islam itu sholatnya tegak, nggak pernah bolong, berarti dia sudah agamanya tegak juga di dalam dirinya. Bukan agama Islam secara keseluruhan di dalam dirinya. Tetapi wa man taraka, barang siapa meninggalkan sholat, faqad hadamatin, dia sudah merobohkan agama di dalam dirinya. Berarti sudah agamanya roboh kalau sudah nggak sholat. Jadi ukuran sholat, ukuran agama itu, ukuran keimanan itu nomor 1 adalah sholat itu. Makanya di dalam hadis lain Kanjeng Nabi dawuh, awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholat. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat itu adalah sholatnya. Idza sholuhat sholuha sairu amal, apabila sholatnya itu bagus, amal yang lain dianggap bagus semua. Wa idza fasadat fasada sairu amal, maka apabila sholatnya rusak, amal yang lain dianggap rusak semuanya gitu. Jadi sholat itu begitu pentingnya itu. Jadi menurut tiang agama ya. Tiang agama di dalam dirinya. Bukan agama secara keseluruhan, di dalam diri kita. Di dalam dirinya. Iya. Baik, berarti sebelum Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan Isra Mi'raj, ini apakah zaman jahiliyah Bapak ya? Iya. Pada saat itu zaman jahiliyah, kemudian Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj menjadi dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti itu. Apakah seperti itu Bapak? Jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini. Sebenarnya begini, Pak. Jadi jahiliyah itu adalah artinya zaman di mana tradisi-tradisi itu sudah banyak menyimpang. Iya. Jadi masalah tentang perkawinan, tentang bahkan kalau orang Arab itu kalau punya anak perempuan itu kan merasa aib. Sehingga banyak sekali orang punya anak perempuan itu dikubur hidup-hidup. Itu zaman jahiliyah itu. Zaman jahiliyah. Tapi juga ada
baiknya, cuma yang baik-baik itu kelihatannya juga dilanjutkan di dalam agama Islam itu. Tapi Rasulullah waktu di Mekah itu sudah ada perintah sholat itu. Jadi sudah ada, cuma ya belum ditetapkan jumlahnya belum berapa. Jadi belum ditetapkan. Waktu penetapan masalah jumlahnya 5 waktu itu adalah setelah Isra Mi'raj itu gitu. Baik. Iya. Jadi baru peristiwa Isra Mi'raj ini melaksanakan sholat ini disempurnakan gitu ya, menjadi 5 waktu. Iya. Baik. Kemudian apa benar Isra Mi'raj ini merupakan 2 peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW, Bapak? Iya betul, Mbak. Jadi Isra Mi'raj itu kadang-kadang sering diucapkan 1 kali. Jadi kadang-kadang orang menganggap itu 1 kegiatan, padahal itu terdiri dari 2 kegiatan, Isra dan Mi'raj gitu. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa Palestina naik ke langit yang berlapis-lapis sampai 7. Kemudian akhirnya sampai ke Sidratul Muntaha dan akhirnya sampai kepada mustawa atau arsy untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 2 kegiatan itu, tapi memang sambung menyambung, jadi tidak lain waktu itu. Setelah Isra langsung Mi'raj gitu. Iya. Kemudian saya juga penasaran, Bapak, apakah Nabi Muhammad SAW ini menghadap Allah ini tahu wujud Allah itu seperti apa? Karena saya sebagai manusia biasa ini sampai detik ini saya belum tahu wujud Allah itu seperti apa. Apakah orang pilihan Nabi Muhammad ini bisa melaksanakan Isra Mi'raj ini bertemu dengan Allah? Apakah tahu Bapak bentuknya Allah seperti apa? Ya, sepanjang yang pernah saya baca dari riwayat-riwayat dari kitab-kitab, Mbak. Jadi memang puncak kebahagiaan kita umat Muslim itu adalah nanti di akhirat itu ketika masuk surga itu bertemu Allah. Jadi dalam Al-Quran itu, jadi kalau kita itu ingin bertemu dengan Allah, maka supaya kita melaksanakan amal soleh. Jadi beriman dan beramal soleh itu kalau kita ingin bertemu Allah. Jadi sesuatu yang kita imani di dunia ini kan, iman itu percaya, tapi berbeda dengan percaya, Mbak. Iya. Kalau percaya itu dalam arti umum itu bisa dibuktikan. Misalnya sekarang di Kota Kepanjen banjir, akhirnya dilihat ke sana, ternyata banjir sungguhan, baru percaya kan gitu. Tapi sebelum terbukti kan kita bisa mengatakan nggak percaya. Tapi kalau namanya iman, objeknya adalah yang gaib, nggak bisa dibuktikan. Misalnya kita beriman kepada Allah sejak kecil sampai umur sekian juga nggak pernah ketemu Allah dengan mata kepala, kan gitu, Mbak ya. Jadi gaib ini ternyata kalau oleh Rasulullah, Mbak, itu betul-betul nyata, beliau bisa melihat dengan mata kepala beliau sendiri. Yang namanya surga, kita kan hanya percaya gitu aja. Makanya kalau orang itu nggak beriman, nggak percaya kepada surga, ya boleh aja. Kalau orang nggak percaya kepada neraka, ya nggak apa-apa. Jadi kalau begitu juga kalau orang nggak beriman, nggak percaya kepada dosa, sehingga dia nggak enak enjoy saja melakukan dosa karena dia nggak percaya kan gitu, nggak punya iman gitu. Tapi bagi orang yang beriman takut melakukan dosa gitu. Jadi seperti itulah. Jadi untuk Kanjeng Nabi itu waktu ke sana itu betul-betul bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kitab yang saya baca, ketika ketemu Allah itu yang diucapkan oleh komunikasi Allah dengan Kanjeng Nabi dengan Allah itu diwujudkan ketika sholat, Mbak. Jadi pertama kali Allah itu menyampaikan ini. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu. Akhirnya Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Jadi Allah memberikan
penghormatan kemuliaan Kanjeng Nabi menyampaikan penghormatan kemuliaan pada Allah dengan ucapan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu ketika kita sholat ada lafal seperti atau itu. Tahiyat akhir kan begitu. Tahiyat akhir, iya. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Semoga keselamatan atas kamu wahai Nabi. Maksudnya Nabi Muhammad. Iya. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Iya. Tapi Nabi dapat ucapan begitu dari Allah. Nabi tidak diam saja, tapi melanjutkan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi bukan hanya doa dari Allah itu untuk dirinya sendiri, baik, tapi juga untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya, peristiwa Isra Mi'raj sini ya Bapak ya. Kalau manusia sendiri, apakah dikategorikan Isra Mi'raj ada Bapak? Apakah hanya Nabi? Kalau manusia kalau biasa, Isra Mi'raj secara khusus seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi itu hanya Nabi Muhammad sendiri. Jadi bahkan nabi-nabi yang lain pun menurut kitab yang saya baca itu tidak mengalami Isra Mi'raj seperti Kanjeng Nabi. Seperti waktu itu kan Kanjeng Nabi pernah digambarkan kalau Nabi Musa itu bisa bercakap-cakap dengan Allah. Kalau Nabi yang lain bisa tapi oleh Allah dikatakan kamu kan bisa lebih daripada yang lain, bisa lebih daripada Nabi Musa, karena kamu tidak hanya bercakap-cakap, tapi kamu bisa bertemu saya langsung. Jadi ya seperti itu. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu Isra-nya itu dengan sholat itu, Mbak. Baik. Jadi oleh karena itu Kanjeng Nabi dawuh as-sholatu mi'rajul muslimin. Jadi sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang Islam, orang-orang beriman. Jadi kalau Kanjeng Nabi itu mi'raj itu dalam rangka ketemu Allah, kita sholat itu kan ketemu Allah. Tapi kalau ketemu Allah, kita ini sholat itu bagaimana di dalam sholat kita merasakan ketemu Allah, Zat yang maha besar. Walaupun secara fisik tidak bertemu langsung Bapak ya, tapi di hati. Di hati. Jadi melihat Allah tidak dengan mata kepala, dia dengan mata hati. Baik. Itu Pak. Baik. Bapak, obrolan kita sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Nur Hadi. Tapi setelah jeda pariwara berikut ini, tetap dalam program acara Manage Your Mind. Masih dalam program acara Manage Your Mind, Mind is not everything but everything is come from your mind. Dan terima kasih kepada Anda masih menyaksikan program acara Manage Your Mind, tentunya bersama narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Nur Hadi selaku pengurus FKUB Kabupaten Malang. Ya Pak, menyambung dari pertanyaan saya berkaitan dengan Isra Mi'raj. Bahwa tadi Bapak menyampaikan bahwa manusia melakukan juga Isra dan juga Mi'raj ya Pak ya, dengan cara sholat begitu ya. Dan bertemu Allah tidak secara fisik ya, tapi dari hati, mata hati. Nah itu bisa dilanjutkan kembali Bapak, silahkan monggo. Jadi begini Mbak, jadi kalau kalau Kanjeng Nabi kita bisa ketemu Allah, kita juga bisa. Tapi Allah jangan dibayangkan dalam hati kita wujudnya. Wujudnya bagaimana? Jadi tapi Allah kita gambarkan dengan sifat-sifat dan perbuatan Allah. Misalnya Allah maha besar. Jadi Allah itu ya sebesar alam semesta ini, bahkan lebih besar lagi, namanya maha besar. Jadi kalau misalnya di sini ada Allah, di Surabaya ada Allah, di Malaysia ada Allah, di Arab ada Allah, di Amerika ada Allah, bahkan di bulan ada Allah. Bukan berarti Allah itu banyak. Karena besarnya, jadi Allah itu besarnya. Jadi walaupun Allah itu satu, tapi karena besarnya di mana-mana ada. Jadi ketika kita menghadap Allah itu juga membayangkan Allah itu maha besar seperti itu. Berarti kita tidak harus teriak Allah itu di atas langit. Gambaran kita seperti itu. Di dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada kamu Muhammad, anni tentang aku, katanya Allah, fa inni qoribun, katakan aku dekat.
Jadi kita dekat, Allah itu maha besar ya. Berarti kita ngomong aja sampai kepada Allah. Baik. Pendengaran Allah itu seluas alam semesta ini. Penglihatan Allah seluas alam semesta ini. Jadi apapun juga di mana saja kita berbuat pandangan Allah. Oleh karena itu kalau kita berdoa, sujud kita pada Allah, merasakan kita waktu sholat itu menyujuti Allah Subhanahu wa taala. Bukan hati kita kosong syukur sujud tapi ngelamun, jangan, harus merasa menyujuti Allah Subhanahu wa taala. Begitu namanya mi'rajnya. Orang-orang beriman itu sholat itu ya seperti itu maksudnya. Itu. Kemudian apakah ada ayat-ayat Bapak mengenai Isra Mi'raj ini? Apa saja ayat-ayatnya? Bisa disampaikan kepada pemirsa. Ya ini saya kira di surat Al-Isra ayat 1 di dalam Al-Quran itu ada satu surat namanya aja surat Isra. Surat Isra ayat pertama itu berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barokna khaulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci zat yang asra bi abdihi, mengisrakan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan pada suatu malam 27 Rajab, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, sampai masjidil aqsa, alladzi yang barokna khaulahu, yang kami berkahi di sekitarnya, linuriyahu, untuk kami tunjukkan kepadanya, kepada hamba, kepada Nabi Muhammad, min ayatina, sebagian dari kekuasaan kami. Jadi ditunjukkan dalam Isra itu menunjukkan begini kekuasaan Allah itu. Innahu huwas samiul basir. Dengan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Itu ayatnya seperti itu. Di Isra itu kalau di dalam ayat ini tujuannya untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau menurut kalender Masehi, kita melaksanakan Isra Mi'raj ini diperingati pada tanggal 18 Februari 2023 ini Bapak ya. Jadi kalau untuk kalender Islam itu kapan terjadi Isra Mi'raj itu Bapak? Kan kalau kalender tahun Masehi itu kan ikut dalam penanggalan itu namanya penanggalan tahun Syamsiah, Mbak. Jadi yang dihitung itu putaran matahari. Baik. Jadi kalau yang menggunakan bulan-bulan Islam itu bukan bulan-bulan tahun matahari, tapi bulan-bulan atau tahun rembulan, Komariah. Jadi oleh karena itu setiap tahun itu selisih kira-kira sekitar 10 hari. Baik. Jadi oleh karena itu bulan misalnya tahun Masehi itu Mbak ya. Misalnya sekarang tanggal berapa tadi? 18 Februari. Tahun depan itu maju lagi. Baik. Mungkin tanggal 8 gitu. Maju lagi. Karena tapi kalau untuk Isra Mi'raj ini kalau tahun Komariah untuk tahun rembulan tetap tanggal 27 Rajab. 27 Rajab ya diperingati sebagai Isra Cuma Mi'raj. Bersamaannya itu nggak tentu, nggak mesti, jadi maju setiap tahun maju gitu ya. Baik Bapak. Kemudian Bapak, apa saja hikmah dan keutamaan dari peristiwa Isra Mi'raj ini? Bisa disampaikan kepada pemirsa Dhamma TV? Ya. Jadi keutamaan daripada Isra Mi'raj itu adalah yang paling utama, yaitu tadi Mbak. Jadi itu masalah sholat itu. Jadi insya Allah kalau kaum muslimin, para pemirsa yang beragama Islam itu dengan taat menjalankan ibadah sholat, itu adalah satu hal yang harus kita laksanakan itu. Kita laksanakan. Di samping itu juga sholat itu adalah satu tolok ukur keimanan seseorang. Baik. Keimanan seseorang. Kalau orang itu sholat rajin, menunjukkan bahwa orang itu imannya kuat. Nah, kalau orang itu imannya kuat, maka orang itu insya Allah akan terhindar dari perbuatan dosa. Kan mesti takut pada Allah, mau melakukan perbuatan dosa takut pada Allah. Mesti perbuatannya mesti baik-baik. Oleh karena itu di dalam Al-Quran disalahkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi oleh karena itu seperti itu. Nah, jadi
dengan Isra Mi'raj ini adalah untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang kita yakini itu jangan hanya yang kita lihat. Baik. Bahkan apa yang tidak kita lihat pun kalau itu diajarkan oleh Allah harus kita yakini. Contohnya, kalau orang itu berdasarkan akal saja, kita itu setelah hidup kemudian mati. Mati itu adalah akhir daripada segalanya. Tapi bagi kita yang beriman, kita mati itu bukan akhir segalanya, tapi perpindahan alam. Dari alam dunia ke alam barzah. Nanti menunggu datangnya hari kiamah. Begitu juga masih ada yaumul kiamah, masih ada surga, masih ada neraka. Nah, Isra Mi'raj itu nanti juga ada kaitannya dengan itu. Untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah. Karena Rasulullah waktu Mi'raj itu oleh Allah ditunjukkan, didampingi malaikat Jibril, ditunjukkan ke surga. Waduh, ini ya surga itu. Jadi kalau kita hanya yakin, tapi wujudnya kan nggak ada, Mbak. Tapi Kanjeng Nabi melihat sendiri. Neraka juga begitu. Malah menurut riwayat kitab yang saya baca itu, ketika di depan pintu neraka melihat neraka itu, malaikat Malik menjaga neraka itu, loh, Kanjeng Nabi kaget, kok semua malaikat sopan-sopan, kok ini kok tidak sopan kok, ini siapa? Jibril. Oh, itu adalah malaikat Malik Manjanegara. Jadi memang dia memang harus seperti itu, tugasnya dari Allah seperti itu, tidak bisa senyum gitu loh. Jadi kabarnya seperti itu. Jadi, kalau kita kan hanya yakin gitu saja, Mbak. Tapi Nabi melihat langsung gitu. Baik. Kemudian Bapak menyebutkan bahwa sholat 5 waktu adalah sarana komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita sebagai umat muslim begitu Bapak ya. Lalu bagaimana jika ada seseorang yang sholatnya ini bagus Bapak ya, 5 waktu tidak pernah bolong dan selalu tepat waktu maksud saya. Apakah ini betul-betul beriman? Misalkan berbuat maksiat begitu, sholatnya bagus tapi ada berbuat maksiat, itu menurut Bapak bagaimana? Gini Mbak, jadi sholat yang bagus itu bukan jangan dilihat lahiriahnya saja. Kadang-kadang kalau manusia itu melihat orang sholatnya bagus, takut kita ini tertipu dengan amalia lahiriah. Tapi kita kan kita tidak tahu sampai ke hati. Baik kalau Allah kan melihat kita itu bukan hanya lahir ya, sampai ke hati kita tahu. Lah, sholat yang bagus itu adalah sholat yang didasari keikhlasan dan keimanan kepada Allah. Jadi kalau orang itu sholat masih berbuat maksiat, berarti dia itu sholatnya bukan atas dasar iman. Kalau orang itu beriman, mesti takut Mbak berbuat maksiat itu. Kan begitu menurut saya. Ada juga yang kebalikannya Bapak ya, tidak berbuat maksiat tapi sholatnya belum bagus begitu. Menurut Bapak bagaimana, yang utama sholatnya dulu ataukah perilakunya? Ini yang saya tanyakan Bapak. Ibadahnya kepada Allah atau perilakunya terlebih dahulu yang harus bagus? Menurut Bapak bagaimana? Ya kalau menurut kami itu ya harus kedua-duanya Mbak. Jadi yang penting orang beribadah pada Allah itu harus didasarkan keimanan. Jadi kalau misalnya orang puasa juga atas dasar keimanan. Kalau orang itu sudah beriman pada Allah, insya Allah akan perilakunya akan bagus. Kalau orang itu kurang, jadi yang mendorong itu orang itu kan iman, Mbak. Ibarat misalnya gini ya, Mbak ya. Iman itu ibarat akar dari suatu pohon. Amaliyah kita, ibadah kita itu ibarat pohon itu sendiri. Iman itu kan ibarat akar. Akar itu kan nggak kelihatan, Mbak, karena iman di dalam hati. Kan nggak kita bisa melihat iman seseorang itu kan nggak bisa. Tapi kita bisa melihat iman dari perilakunya, dari ubudiyahnya, dari amaliyahnya. Kalau orang amaliyahnya bagus, berarti imannya bagus. Kalau misalnya pohon beringin yang tinggi seperti itu, kan tidak mungkin toh akarnya seperti pohon cipluan, kan gitu ya. Kalau pohon cipluan yang kecil seperti itu kan tidak mungkin akarnya sebesar pohon beringin. Jadi kalau akarnya besar akan muncul pohon yang besar. Kalau imannya kuat akan muncul amal soleh yang banyak. Kalau imannya lemah, bukan amal solehnya juga kurangan begitu. Jadi harus keduanya Bapak ya. Iya, jadi kedua-duanya. Antara ibadah dan juga perilakunya harus seiring jalan. Baik Bapak,
Pembicaraan kita akan kita lanjutkan Bapak ya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap dalam program acara Manage Your Mind. Terima kasih Anda masih dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything is come from your mind. Jadi tetap jaga dan juga hati dan juga pikiran kita pemirsa. Masih bersama saya Nisha Naila dan juga Bapak Nur Hadi. Iya. Bagaimana Bapak masih semangat untuk membahas Semangat Pak. tema Isra Mi'raj ini ya Pak ya. Iya, Tadi iya. menyambung lagi, saya mau bertanya juga, kenapa Isra Mi'raj ini perlu diperingati Bapak? Apa alasannya? Apa yang mendasari kita harus memperingati Isra Mi'raj? Ya, karena Isra Mi'raj itu adalah satu peristiwa yang sangat besar yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, itu perlu kita peringati supaya nilai-nilai Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj betul-betul bisa difahami, bukan hanya difahami tapi bisa kita ambil hikmahnya oleh kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj itu adalah tujuannya seperti itu. Baik. Jadi cuma kalau kadang-kadang orang itu ada juga yang namanya di dalam ada orang yang kira-kira tidak sependapat dengan memperingati Isra Mi'raj, tapi saya kira kita melihat kembali lagi itu adalah dengan memperingati itu hikmahnya, manfaatnya akan lebih besar. Jadi oleh karena itu bisa kita gunakan dengan misalnya dengan memperingati Isra Mi'raj itu kita lihat kembali sejarah Kanjeng Nabi waktu Isra dan Mi'raj. Kemudian tentang masalah ajaran pokok yaitu sholat 5 waktu. Oleh karena itu ada hal-hal yang penting pada bulan Rajab ini, bahkan Kanjeng Nabi juga mengajarkan dalam bulan Rajab itu sudah harus banyak membaca doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Jadi bulan Rajab, kemudian Rajab, setelah Rajab itu adalah Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kan gitu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu ruah. Rajab, ruah, poso gitu ya. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu adalah bulan yang banyak barokah. Oleh karena itu doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami wa balighna Ramadan, sampai bulan Ramadan. Jadi paling enggak kita punya persiapan lah untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan datang itu. Itu seperti itu. Hikmah yang bisa kita ambil Bapak dari peristiwa Isra Mi'raj ini apa Bapak? Yaitu tadi, jadi yang pertama adalah masalah untuk meningkatkan keimanan. Jadi sesuatu yang kita imani itu walaupun sifatnya itu gaib, yang artinya gaib itu tidak bisa digapai oleh panca indera kita, tapi ternyata adalah nyata adanya. Karena Kanjeng Nabi itu juga melihat sendiri surga yang kita hanya meyakininya. Kadang-kadang kalau kita misalnya cerita tentang surga, tentang neraka, kadang-kadang kan bagi orang yang nggak iman kan gampang aja komentarnya, koyok wis tau roh ae. Gitu ya Pak ya. Tapi memang iman itu seperti itu. Iman itu memang objeknya berbeda dengan percaya. Kalau percaya bisa dibuktikan, kalau iman itu secara nyata nggak bisa dibuktikan. Tapi hati kita meyakini adanya karena itu diterangkan oleh Allah lewat kitab suci Al-Quran. Jadi rukun-rukun iman yang 6 itu semuanya juga gaib semua. Gaib semua, tapi kita mengimani, meyakini adanya. Sebab kalau misalnya orang beriman tengah malam bangun, ya paling enggak ya 2/3 malam lah, jam 2, setengah 3 bangun, sholat malam. Bagi orang yang enggak beriman, lah apa kok ngoyo-ngoyo, enak-enak tidur, kok bangun untuk sholat
jengkang-jengking, kan begitu komentarnya yang negatif itu. Iya. Tapi bagi kita, disitulah ada kepuasan, disitulah hati kita mendapatkan keteraman karena kita ketemu dengan Zat yang Maha Kuasa. Iya. Itu. Jadi seperti itu. Iya. Gitu. Kemudian Bapak, kalau peristiwa Isra Mi'raj ini kan dialami oleh Nabi Muhammad SAW ya. Ini tertuang dalam Al-Quran kah? Ya, peristiwa Isra Mi'raj ini. Ya itu tadi, Apakah jadi yang tertuang dalam Al-Quran, pedoman hidup manusia Al-Quran? Iya, jadi yang saya bacakan tadi di dalam surat Al-Isra ayat 1 tadi itu kan menjelaskan Maha Suci Zat yang mengisrokan Nabi Muhammad pada suatu malam. Itu kan sudah ada dalam surat Al-Isra ayat 1, Mbak. Baik. Ini harus diyakini sebagai manusia ya, pengikut sebagai Nabi, sebagai umat Islam ya. Harus kita percaya dan kita percayai, ya kita imani enggak. Baik, dan tidak ada keraguan di dalamnya gitu ya Bapak ya. Jadi waktu itu kan gini, Mbak, ada orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi Muhammad itu sebenarnya takut akan cerita kepada khalayak ramai. Tapi oleh Jibril suruh menceritakan. Ketika ceritakan heboh. Abu Jahal itu malah seneng. Wah, iki ada alasan untuk menuduh Nabi Muhammad ini adalah orang yang gitu. Wah, akhirnya orang-orang dikerahkan penduduk Mekah untuk mendengarkan. Akhirnya Nabi Muhammad cerita, loh lek konten betul-betul kamu betul perjalanan kamu kan nggak masuk akal. Tapi coba sekarang ada kafilah dagang dari Sam ke Mekah. Kamu mesti ketemu. Ya, saya ketemu. Loh, kalau ketemu ciri-cirinya apa? Itu ada beberapa kafilah. Salah satunya adalah kafilah itu di depan sendiri ada 2 unta merah. Yang satu mengangkut karung berwarna hitam, yang satu mengangkut karung berwarna putih. Ya, kalau kafilah dagang, kalau sekarang kan ada kendaraannya truk, bahkan ada Mbak, yang kendaraan besar itu. Itu ya. Tapi kan dulu nggak ada. Angkutnya kan unta itu. Akhirnya coba kira-kira datangnya kapan? Ya paling enggak kira-kira 3 hari lagi. Orang-orang kafir, ya nanti kalau hati-hati ya kalau nggak tepat. Oh iya, enggak apa-apa, monggo. Ternyata pas 3 hari yang dikatakan oleh Rasulullah itu semuanya ternyata semuanya benar. Bahkan ada satu kafilah lagi di tengah perjalanan kehilangan untanya satu. Akhirnya Rasulullah itu sempat memberitahu, unta kamu di sana, dicari ternyata ketemu. Loh, kamu kayak suarane Muhammad ya. Loh. Terus dia ceritakan juga pada orang kafir, ini kafilah ini kehilangan untanya. Saya beritahu di sana. Setelah datang ditanya, apa betul kamu di tengah perjalanan kehilangan unta? Iya betul. Loh, apa betul kamu diberitahukan oleh Muhammad? Ya kelihatannya suaranya Muhammad itu. Akhirnya ya itu. Tapi yang namanya orang walaupun sudah seperti itu yang dapat hidayah, akhirnya dia juga berhasil masuk Islam, ikut pengikutnya di Muhammad. Tapi ada juga yang wah mesti Muhammad itu tukang sihir, ya bisa aja tahu begitu. Gitu ya Bapak ya ceritanya. Kemudian sebagai umat Islam Bapak, apa saja kegiatan untuk merayakan Isra Mi'raj ini Bapak? Kegiatan apa saja untuk merayakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Iya, jadi di antara yang biasa dilakukan ya, kalau yang namanya peringatan Isra Mi'raj itu biasanya ya tidak dilakukan ya, biasanya ya dengan kegiatan dakwah dan banyak membaca sholawat, juga banyak membaca, kalau secara pribadi Mbak biasanya banyak membaca istighfar di bulan Rajab ini. Istighfar itu kan dalam rangka minta ampun kepada Allah. Barangkali Mbak, jadi kita kalau menghadapi banyak kesulitan di dalam hidup itu kan ada 2 alternatif. Apakah ini ujian? Apakah ini adalah katakanlah semacam siksaan, kan itu Pak ya? Kalau siksaan itu orientasinya kan mungkin dengan dosa kita. Nah, dengan adanya banyak istighfar, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dengan mengampuni dosa-dosa kita, Allah akan membukakan rezeki pada kita, membukakan rahmatnya kepada kita gitu. Jadi istighfar, juga memperbanyak sedekah,
memperbanyak sholat sunnah, juga membaca doa tadi itu, Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadana tadi. Baik. Jadi, Apakah ada acara syukuran begitu Bapak, kalau bahasa Jawanya selamatan gitu biasanya Isra Mi'raj ini di masjid-masjid gitu? ya kan di kalangan kita orang Jawa yang banyak itu orang Jawa itu tradisi Jawa itu biasanya yang banyak itu adalah kaum Nahdiyin. Kalau kaum Nahdiyin itu yang banyak itu adalah orang NU lah Mbak. Jadi orang NU itu biasanya itu yang menggabungkan antara ajaran agama dengan tradisi. Baik. Jadi kalau misalnya kalau di dalam Al-Quran sendiri kan juga tidak ada tuh Mbak. Misalnya kalau hari raya selamatan di dalam Al-Quran hadis kan juga ada. Iya. Tapi di dalam adat Jawa kadang-kadang orang-orang Nahdiyin mengadakan itu. Baik. Itu juga nanti pada tanggal 27 Rajab itu juga seperti itu. Baik. Mesti kumpul-kumpul, makan-makan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj itu. Jadi tergantung pribadi masing-masing Bapak ya. Iya, sah-sah saja Bapak, nggak apa-apa ya. Sah saja. Ya, namanya gini loh Mbak. Yang penting satu, itu namanya makan-makan itu kan sama dengan bersedekah. Iya. Apalagi dalam rangka memperingati hari yang agung. Cuma jangan berlebih-lebihan itu. Iya. Berlebih-lebihan itu kadang-kadang selamatan itu kan sangat senengnya semua orang di kampung ngumpul, semua bawa nasi satu ember. Nah kalau satu keluarga itu membawa, semua keluarga membawa, kemudian nggak termakan, akhirnya terbuang, kan mubadir. Itu yang kurang baik. Kalau tidak berlebih-lebihan saya kira nggak ada masalah itu. Baik Bapak. Sebagai penutup Bapak, teladan apa yang bisa kita teladani dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW sebagai closing statement? Silakan Bapak, monggo. Ya, para pemirsa Dhamma TV yang kami hormati, dengan memperingati Isra Mi'raj ini kami menghimbau khususnya pada kaum muslimin, mari kita betul-betul tegakkan yang namanya sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu ini adalah ibaratnya kita itu sebagai, juga bisa dikatakan sebagai senjata kita menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, cobaan-cobaan hidup. Insya Allah dengan sholat itu adalah suatu bisa udar. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-sholah. Wasta'inu, minta ampun, minta pertolonganlah kepada Allah. Minta pertolongannya dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Jadi kita menghadapi apapun juga kuncinya hanya sabar. Di dunia ini bukan tempat di surga, tapi dunia ini tempatnya ujian. Ketika kita mendapatkan ujian, marilah kita mohon pertolongan Allah dalam menghadapi ujian ini. Kuncinya adalah, senjata kita adalah yaitu dengan sabar dan sholat. Jadi makanya sholat ini mari kita betul-betul perhatikan, sehingga apapun juga kesulitannya insya Allah akan ada jalan keluarnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa takwa kepada Allah, dari takwa ini adalah orang yang sholat itu kan wujud takwa Mbak. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan membuatkan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu, dan akan memberi rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kuncinya adalah sholat itu. Baik, luar biasa sekali Bapak. Program acara Manajemen ini mengundang Bapak Nur Hadi secara langsung. Terima kasih sekali saya mengucapkan. Sama-sama, Mbak. Semoga pencerahannya ini dapat memberikan manfaat luar biasa, terutama untuk amin. saya dan juga pemirsa Dhamma TV dimanapun Anda berada. Saya juga mohon maaf Mbak, kalau ada benarnya memang yang saya sampaikan ini adalah ajaran dari Allah. Tapi kalau ada salahnya, memang keterbatasan ilmu saya di dalam menguraikan tentang masalah itu. Oleh karena itu kami mohon maaf kepada Mbak Nisa, juga pada para pemirsa Dhamma TV semuanya.
Terima kasih Bapak Nur Hadi sudah berkenan hadir ke studio Dhamma TV. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa kepada saya dan juga pemirsa Dhamma TV tentunya yang menyaksikan program acara Manage Your Man. Ya, sekali lagi saya mohon maaf ya Mbak. Jadi kalau yang ada benarnya yang kami sampaikan memang ajaran dari Allah. Kalau ada kesalahan dan kekurangannya memang karena keterbatasan ilmu kami di dalam membahas masalah itu. Oleh karena itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama Bapak, terima kasih. Baik pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam program acara Manage Your Man, dan saksikan terus program acara Manage Your Man di episode mendatang. Akhir kata, saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dhamma TV selalu damai di hati. Sampai jumpa.